Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan takwa, sehingga kita dapat berhadir di rumah yang berbahagia ini dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang sering kita kenal dengan P2K2 yang insya Allah kita laksanakan sekali dalam sebulan. Serta salat salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, para keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan WEK 3 yang saya sayangi. Tujuan kita mempelajari masalah stunting ini adalah sebagai pendamping PKH, pendamping ibu-ibu sekalian, saya berharap ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian, saya berharap ibu-ibu mampu menjelaskan pengertian, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan oleh stunting. Kemudian selanjutnya ibu-ibu memiliki kesadaran mampu melihat ciri-ciri, mampu mengidentifikasi permasalahan stunting agar ibu-ibu mampu untuk memiliki kemampuan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Agar ibu-ibu sekalian mengetahui apa maksud dari stunting ini. Stunting ini adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anak ini sudah berusia 6 tahun, tapi dia belum bisa bicara, belum bisa berdiri, badannya masih seperti anak berusia 2 atau 3 tahun, padahal usianya sudah 6 tahun. Tetapi harus sama-sama ketahui bahwasanya pendek tidak sama dengan stunting, atau anak yang pendek itu belum tentu terkena stunting. Stunting ini sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang kita kenal dengan 1000 HPK. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Ibu-ibu sekalian, pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bisa terbebas dari masalah stunting. Karena 3 dari 10 anak Indonesia mengalami yang namanya stunting. Hasil survei tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Menurut WHO, persentase stunting di atas 20%. Ini merupakan masalah kesehatan masyarakat. Perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orang tua, termasuk mencegah anak menjadi stunting. Penyebab stunting didapat secara langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting, kurangnya asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan cara
memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Selain itu, penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan juga menjadi penyebab langsung terjadinya stunting pada anak. Penyebab tidak langsung stunting adalah kurangnya pemberian stimulasi atau rangsangan serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk. Anak yang stunting disebabkan karena kurang gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, tidak BAB dan BAK di jamban sehat, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Ibu-ibu keluarga penerima manfaat yang saya hormati, yang saya sayangi, apa sebenarnya dampak dari stunting ini? Tentunya stunting yang sangat mengkhawatirkan ini memiliki dampak bagi anak balita. Ini dapat kita lihat ketika kita melihat anak yang terkena stunting, maka pertumbuhan anak itu akan terhambat, di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata. Di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Daya tangkap anak kurang maksimal. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Kemudian, anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. Tapi ingat, anak yang pendek bukan berarti stunting kalau dia sehat. Kemudian, anak yang terkena stunting akan mudah terserang oleh penyakit. Ibu-ibu yang saya hormati, ada 3G pada stunting, yakni gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. G yang pertama adalah gagal tumbuh, di mana kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai. Berat badannya tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik yang terlihat ketika kita melakukan penimbangan balita di posyandu. G yang kedua adalah gagal kembang. Kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya, sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Umumnya, kegagalan pada tumbuh kembang anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai. Kemudian ibu-ibu, G yang ketiga merupakan gangguan metabolisme. Kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga zat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga diakibatkan oleh makanan, racun, infeksi, dan lain-lain. Ibu-ibu yang saya hormati, kita bisa memberikan dukungan pencegahan dan penanganan pada anak stunting. Kita bisa memberikan pesan penting pencegahan dan penanganan stunting seperti perhatikan gizi anak dalam 100 hari pertama kehidupan, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan ibu hamil minum tablet tambah darah sehari sekali. Selain itu, periksakan kehamilan setidaknya 4 kali selama kehamilan ke bidan, posyandu,
atau puskesmas agar terjaga kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Buang air besar di jamban yang sehat. Lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Ibu-ibu sekalian, untuk mencegah stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi dan seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu yang kita kenal dengan hoax. Pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Sedangkan untuk menangani anak yang stunting, ketika terdapat anak stunting, maka keluarga dan lingkungan tidak boleh melebeli dan mengolok-olok anak tersebut. Memastikan keluarga dapat mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Ibu-ibu harus tahu bahwa stunting itu dekat dengan kita. Stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memperhatikan masalah stunting ini. Untuk itu, Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada ibu-ibu penerima PKH melalui bantuan sembako yang disalurkan sebesar 200.000 per bulan. Untuk itu, harapan saya kepada ibu-ibu sekalian, mari pergunakan bantuan sosial yang ibu terima seoptimal mungkin, yang gunanya untuk mencegah jadinya stunting, baik itu di lingkungan keluarga kita ataupun tetangga kita. Kemudian, ketika ibu-ibu berkeinginan untuk lebih mengetahui mengenai permasalahan stunting, maka ibu sekalian dapat menghubungi pendamping PKH dan saya akan membantu ibu-ibu bagaimana memahamkan apa itu stunting, bagaimana penanganannya, dan rangsangan-rangsangan yang diberikan untuk pencegahan stunting. Semoga keluarga kita, tetangga kita terhindar dari masalah yang dinamakan dengan masalah stunting ini. Harapannya semoga ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini menjadi agen-agen penyampai pesan kepada keluarga khususnya, kepada tetangga serta masyarakat lainnya bagaimana sebenarnya pencegahan dan penanganan stunting ini. Apa yang ibu-ibu dapat hari ini, silahkan sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, dan sebagainya. Sehingga permasalahan stunting ini dapat
dipahami oleh masyarakat luas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.